Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Zahra Syawazia dari program studi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya di sini untuk menjalankan tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis untuk mewawancarai seseorang yang bisa dianggap dapat menginspirasi. Dan yang saya ketahui itu Bapak itu menjadi ketua APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, sebelumnya nih Bapak bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih Zahra. Nama saya Mulyan Tony, Kepala Desa Abu Sakin. Kebetulan dipercaya oleh kawan-kawan saya selaku Ketua APDESI. Ketua APDESI Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, artinya yang menaungi 142 kepala desa di Bengkulu Tengah. Kemudian sebenarnya tidak ada perbedaan sih antara kepala desa satu dan kepala desa yang lain. Cuma saya dituakan untuk mewujudkan ataupun menyampaikan aspirasi kawan-kawan kepala desa di Bengkulu Tengah ini secara kolektif. Lalu bisa diceritakan ini apa latar belakang Bapak ini sebelum menjadi kepala desa di Desa Abu Sakin? Kalau latar belakang saya, sebenarnya saya orang biasa, artinya yang bermasyarakat secara normal, tidak bukan juga dari keluarga pejabat. Saya dari keluarga sederhana, petani juga, kemudian ya bekerja buruh harian lah, yang menjadi kebiasaan orang sehari-hari, bukan juga pengusaha. Iya. Lalu motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Abu Sakin ini gimana? Motivasi saya ingin berbuat lebih. Seandainya saya kemarin berpikiran terpilih menjadi kepala desa, untuk berbuat lebih baik lagi, lebih luas lagi jangkauan saya untuk mengenal karakter masyarakat, kemudian berbuat untuk masyarakat akan lebih leluasa ketika kita menjadi seorang kepala desa, artinya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang mendapat masalah, walaupun tidak menjadi kepala desa pun bisa sebenarnya. Tapi kalau kita menjadi kepala desa, artinya semua aspek, semua permasalahan kita bisa belajar dan bisa mudah-mudahan bisa mengatasi permasalahan itu lebih konkret, artinya lebih luas untuk kita membantu masyarakat dalam hal permasalahan sosial, permasalahan dan yang lain-lain. Lalu Bapak ini kan sebagai pemimpin desa nih. Lalu sikap apa saja yang diperlukan untuk menjadi pemimpin? Kalau menjadi seorang pemimpin, yang pertama jujur, kemudian tegas, kemudian punya prinsip yang bisa menjadi panutan. Kalau modal untuk menjadi seorang pemimpin. Karena saya masih muda nih, tips-tips untuk mengasah sifat-sifat kepemimpinan seperti itu gimana? Nah, yang sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin yaitu bermasyarakat, bersosialisasi, itu model utama untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu prinsip-prinsip apa sih yang Bapak pegang selama menjadi pemimpin desa ini atau kepala desa ini? Prinsipnya saya pegang, saya harus berbuat baik, kemudian harus menjalankan amanah dengan baik, kemudian mempunyai sikap yang tegas dan dan objektif dalam mengambil keputusan. Lalu apa saja sih tugas-tugas dan tanggung jawab Bapak itu yang sebagai kepala desa?
waktu di desa ini? Tugas kepala desa sebenarnya seluruh aspek kepala desa ini mempunyai tugas. Seorang kepala desa harus bisa menjadi tenaga kesehatan. Kepala desa harus bisa menjadi orang sosial. Kepala desa harus bisa menjadi orang PU. Jadi kepala desa harus bisa semuanya. Karena di desa ini bermacam permasalahan, bermacam kegiatan yang semuanya kepala desa secara perlahan-lahan harus menguasai semua aspek yang menjadi tanggung jawab kepala desa. Kemudian harus kita harus menerima juga masukan dan saran dari para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh muda yang ada di lingkungan desa kita ini sendiri. Lalu kalau menjalankan tugas-tugas tersebut itu pasti ada kendalanya kan? Lalu apa saja kendalanya Pak? Kendala kita di desa sebenarnya saya dibantu oleh kawan-kawan perangkat desa, kadun. Saya punya ada 3 kadun dan 3 kasih, ada 3 kaur. Kemudian ada juga BPD mitra kami di desa ini. Cuma ketika salah satu keputusan yang menjadi keputusan bersama, tentunya akan ada pro dan kontra ataupun penolakan dari masyarakat. Artinya kami dari pemerintah desa ini berbuat semaksimal mungkin sebisa kami untuk mencapai tujuan yang menjadikan kesepakatan bersama. Tapi ya namanya masyarakat kita kan banyak nih yang pun mempunyai cara berpikir dan karakter yang berbeda. Nah, tentunya itu akan menjadi tantangan kami. Pernah diprotes kebijakan kami kurang tepat. Nah, tapi saya kembalikan lagi, ini kebijakan, kemudian ini kegiatan bukan semata-mata kemauan kepala desa dan perangkat desa. Artinya ini dari usulan masyarakat, suara terbanyak yang bisa kami laksanakan, baik itu kegiatan maupun perencanaan, kemudian pelaksanaannya juga. Jadi kalau kendalanya itu tadi saya bilang, kita sudah berbuat, kita sudah menjalankan tupoksi, kemudian fungsi sebagai kepala desa. Ketika ada yang tidak puas, tentunya kami kepala desa ini bukan pemuas, artinya cuma menyampaikan aspirasi, cuma menjalankan amanah yang sudah diamanahkan ke kami. Terus pasti desa ini mempunyai program-program unggulan. Nah, program-program unggulan desa ini apa saja sih Pak? Program unggulan desa kalau untuk sekarang kita melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ketahanan pangan, kemudian kalau yang lain-lainnya kegiatan fisik yang kita laksanakan seperti pembangunan sumur bor untuk melayani air bersih ke masyarakat, kemudian ada juga beberapa hidroponik, kita kasih contoh ke masyarakat menanam atau memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, kemudian kita juga pernah menggalakkan program unggulan penanaman kelapa genja. Kelapa genja yang ini menjadi diskusi saya dengan kawan-kawan BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tetua-tetua di desa ini. Kita di Kecamatan Pondok Kelapa ini harusnya mempunyai ciri khas ada kelapanya. Nah, sementara kita ketahui bersama di kecamatan kita ini hampir tidak ada kelapa lagi. Nah, makanya saya berinisiatif dengan kawan-kawan, dengan perempuan, dengan bercerita ke tokoh-tokoh masyarakat, ke anak-anak muda, ke Karang Taruna, kenapa tidak Desa Abu Sakit menjadi produk unggulan kelapa. Nah, dalam hal itu kami waktu itu menganggarkan penanaman kelapa genja di setiap rumah yang kami bagikan bibitnya ke masyarakat. Tinggal lagi masyarakat bagaimana cara mengurusnya, bagaimana cara mendapatkan hasil kelapa itu dengan maksimal. Artinya potensi
kelapa ada di Abu Sakim, walaupun kecamatan kita ada di Bukit Nyaring. Nah, sementara ke desa Pondok Kelapa sendiri sudah langka kelapa itu. Iya, sudah langka. Nah, sudah langka. Jadi ciri khas orang masuk ke desa Abu Sakim, selain ada wisata buatan yang dimasuki ke investor, nanti masyarakat saya bisa berjualan kelapa muda tanpa ada kios. Nah, jadi masuk ke Abu Sakim mau makan kelapa muda langsung petik sendiri. Itu program unggulan saya pada saat itu. Nah, sekarang boleh dilihat dan kita lihat juga sama-sama di depan rumah masyarakat sudah tertanam kelapa yang halamannya cukup luas, dan itu juga sudah ada hasilnya walaupun belum maksimal. Karena program itu saya canangkan berjalan di tahun 2023. Artinya sekarang baru mulai pembuahan untuk kelapa. Berarti program tersebut untuk jangka panjang ya? Untuk jangka panjang dan juga untuk menunjang perekonomian masyarakat. Iya. Artinya mereka tanam kelapa, kita kasih bibitnya, tiara, hasilnya silakan ambil. Oh. Lalu kendala-kendala saat menjalankan program-program tersebut apa saja sih, Pak? Nah, kendala-kendalanya itu saya sampaikan seperti program kelapa ganja, kita sudah cari bibit yang terbaik, kita sudah melalui seleksi, pemilihan bibit dan pembeliannya juga sesuai dengan SOP ya. Artinya kita beli tidak pembibitan liar, kita beli di memang penjual bibit yang artinya keunggulan kelapa itu bisa menjadi jaminan oleh penjual bibit. Nah, kendalanya pertama sekali kesadaran masyarakat untuk menjalankan program ini kurang maksimal. Kemudian juga mungkin terkendala juga ternak yang ada di desa kita ini dilepas liarkan yang belum bisa kita tertibkan secara maksimal. Jadi ketika masyarakat menanam itu di depan rumah, saran saya waktu itu di depan rumah karena ini menjadi ikon ya, jadi ikon desa. Nah, dimakan oleh ternak akan menjadi rusak ini kelapanya. Jadi mungkin kecewa ataupun nggak mau diurus lagi kelapanya, terserah, kalau mau hidup ya hidup, kalau nggak mau hidup ya sudah. Tapi artinya kalau dipelihara dengan bagus, dijaga dengan baik, saya yakin sekali 2025 ini kalau saya tengok yang diurus dengan baik, mereka sudah panen, mereka sudah bisa menikmati program penanaman kelapa ganja yang ada di depan rumah. Lalu sumber dana yang dikelola desa itu sumbernya tuh dari mana saja, Pak? Sumber dana yang dikelola desa Abu Sakim ada 2 sumber dana. Ya. Pertama APBN, yang kedua APBD. Itu tentunya untuk semua kegiatan, baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial dan kegiatan yang lainnya yang ada di desa Abu Sakim, fisik, kemudian pelatihan, kemudian juga ada kegiatan ulang desa yang kita gunakan dari dana tersebut. Kemudian desa kita sendiri kalau setiap ulang tahun, setiap HUT kebangsaan Republik Indonesia ini kita melaksanakan upacara bendera tersendiri di lapangan. Jadi kalau sumber dananya cuma dari APBN dan APBD. Oh, berarti cuma dari APBN dan APBD, nggak ada sumber dana lain? Nah, sumber dana yang lainnya seharusnya kita sudah punya PAD. Nah, tapi potensi desa kita belum maksimal untuk menjalankan. Kemudian terpenting PAD itu dibentuk seharusnya sudah ada perda, perdes, peraturan desa yang harusnya ini sudah terbentuk dan sudah ada peraturan desa terkait pendapatan desa. Tapi ketika itu belum ada perdes, maka pungutan-pungutan yang berkaitan dengan keuangan
sumber lainnya itu akan menjadi permasalahan. Jadi seperti kita lihat potensi kelapa sawit yang ada di Desa Abu Sakin sangat tinggi. Kemudian ada juga wisata yang ada di desa kita yang dikelola swasta. Tentunya ini akan menambah pemasukan. Tapi kembali lagi, kita Desa Abu Sakin ini pada saat ini baru berumur 15 tahun. Artinya sangat muda lah. Muda, mungkin termuda di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, bukan artinya kita mencontoh desa-desa yang sudah lama itu menjadi patokan, tidak. Saya juga selalu menyampaikan ke kawan-kawan BPD, ayo kita garap dan kita rancang peraturan desa yang ada di Desa Abu Sakin. Jadi itu tadi sampaikan kawan-kawan juga, sampaikan Pak, ini kayaknya sulit karena untuk penerapan perda ini akan menjadi satu permasalahan ketika itu kurang pas untuk kita terapkan. Jadi maksud saya bukannya saya mau mencontoh desa-desa yang lain atau menjadi patokan desa-desa yang sudah cukup lama lah menjadi desa yang sudah mempunyai perda. Sampai saat ini kayaknya Bengkulu Tengah belum ada perdes, belum ada perdes tentang pendapatan desa masing-masing. Nah, ini memang sumbernya dari kita atau potensi di desa kita ini tidak seperti desa-desa yang lain yang memang potensinya wisata alam lah, artinya yang dikasih oleh Tuhan untuk dikelola. Kita nggak ada itu, ya kan? Nah, kita ini sangat rawan ketika kita mengambil pungutan dari pihak-pihak lain yang usaha mereka, tapi kita yang ambil PAD-nya. Nah, ini sangat rawan, ini sangat aplikasi harus kita pelajari, jangan sampai nanti pungutan ini akan menjadi masalah, artinya pungli ya. Pungli karena ini usaha-usaha orang-orang yang ada di desa kita, sementara ada masyarakat desa kita sendiri dan investor yang masuk ke desa. Demikian, Mbak Zara. Lalu kan biasanya tuh per desa tuh ada badan usaha milik desa. Apakah di Desa Abu Sakin ini punya juga BUMDes tersebut? Nah, tidak hanya di Abu Sakin, tidak hanya di Abu Sakin, seprovinsi Bengkulu dan Bengkulu Tengah, semua desa itu ada BUMDesnya. Ya. Cuma pengelolaan kemudian pengawasan saat terbentuknya BUMDes itu kurang ada pendampingan dan kurang ada pemahaman kawan-kawan pengurus BUMDes. Artinya BUMDes ini hanya berjalan di tempat dengan modal yang begitu besar. Sementara saya sebagai kepala desa sampai saat ini saya belum pernah mengusulkan dana ataupun penyertaan modal untuk BUMDes. Kenapa tidak dibantu BUMDesnya? Ketika BUMDesnya berhasil, kenapa tidak? Tapi ketika tidak berhasil, belum ada pembenahan, saya tidak mau akan menambah masalah yang ada di desa ini. Tentunya kita memberi modal kepada badan usaha milik desa itu yang harapannya nanti ada pemasukan untuk desa, PAD tentunya. Tapi akan menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. Nah, sama juga dengan saat ini kita mendapatkan program Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih yang sekarang dicanangkan oleh Presiden. Kemarin juga saya sudah rapat ke Bupati dan Windakop. Artinya saya sampaikan kita jangan latah dengan adanya program Koperasi Merah Putih. Jangan latah seperti apa maksud saya? Kita jangan memaksakan program ini harus berjalan, wajib kita jalankan untuk desa.
memang ketika menjadi keputusan presiden tingkat yang bawah sampai kami yang paling bawah di desa ini harus melaksanakan apa itu menjadi keputusan presiden. Sampaikan diskusi kita dengan kawan-kawan kepala desa perwakilan 11 kecamatan. Oke, kita terima program presiden tentang Koperasi Merah Putih, kita laksanakan program tersebut, tapi kita jangan memaksakan, artinya jangan terburu-buru, bentuk dulu badan hukum, kemudian latih dulu yang mengelola. Jangan sampai program ini sama dengan program BUMDes. Nah, saya tidak tahu juga, saya menyalahkan pemerintah pada saat itu karena BUMDes ini 2015 sudah terbentuk BUMDes, sementara saya menjadi kepala desa di 2020 ya. Artinya BUMDes ini syarat mendapatkan dana desa ataupun setiap desa itu wajib mempunyai BUMDes. Terlepas pengelolaan BUMDes ini seperti apa, aturan mainnya bagaimana, nah ini belum dijelaskan secara detail. Nah, akhirnya banyak BUMDes yang coba-coba ataupun iseng-iseng membuat usaha yang kajiannya belum tentu itu membuahkan hasil, malah menimbulkan kerugian terhadap desa dan negara. Jadi saya maunya program Koperasi Merah Putih ini memang dikaji dengan baik itu usahanya, kemudian pengelolaannya, kemudian orang-orang yang mengelola di Koperasi Merah Putih ini. Jadi ketika kita sudah mufakati atau memutuskan suatu usaha yang dikelola oleh koperasi, tentunya akan mendapatkan hasil, dan untuk kerugian itu sendiri bisa kita atasi ketika sudah ada kajian ekonominya, kajian pengelolaannya, jadi tidak sembarang lah, artinya tertata dengan baik. Walaupun ini agak lama program ini kita terima, yang penting kepengurusannya yang terstruktur, kemudian orang yang memang membidangi dalam hal pengelolaan koperasi ini. Jadi begitu Mbak Zara. Jadi kita jangan latah dengan program untuk kemajuan desa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, Koperasi Merah Putih itu. Cita-cita pemimpin kita yang telah lalu juga sebenarnya saya sangat setuju dengan program Badan Usaha Milik Desa BUMDes ya. Tapi itu tadi kita kurang adanya pendampingan, kita kurang adanya pemahaman tentang pengelolaan, kemudian pengkajian usahanya seperti apa. Gitu. Terus untuk meningkatkan atau memperbaiki BUMDes tersebut bagaimana, Mbak? Sebenarnya saya pernah diskusi terhadap BUMDes yang ada di desa-desa kita, kemudian ke tingkat provinsi juga sudah disampaikan. Sebenarnya ini juga menjadi pembahasan di mata kuliah saya, ya, di ilmu pemerintahan yang saya saya pelajari saat ini. Saya juga masih belajar. Artinya kalau kita mau memajukan BUMDes ini, tentunya ada revitalisasi, ya, revitalisasi artinya pemutihan terhadap BUMDes yang sudah ada di masing-masing desa, baik itu yang sudah, kalau yang sudah maju, yang sudah tertata dengan baik, kemudian sudah menghasilkan PAD, ya tinggal kita pilih-pilihkan yang mana yang sudah baik, yang mana yang belum baik, yang mana yang mati suri, yang mana yang jalan tempat. Nah ini pemerintah provinsi, daerah harus mengambil kebijakan, kita revitalisasi, kita pembaharuan, baik itu pengurus maupun usahanya, ya kan? Artinya kalau kita mau penambahan modal aja Pak Kades biar bisa maju, lah modal yang kemarin ini kemana?
Iya. Ya kan? Iya. Modalnya bagaimana modalnya? Usahanya seperti apa? Kok bisa sampai hancur, sampai tutup, sampai pilot. Nah, artinya kalau revitalisasi ya kita bentuk baru lagi, kemudian kita minta pendampingan ke Perindakop, usaha apa yang kira-kira potensi untuk di desa ini, yang tentunya kita desa juga menyampaikan potensi di desa ini ABCD, apa yang menurut mereka yang lebih berpotensi tidak menimbulkan kerugian, ya kan? Iya. Artinya harus ada pengkajian terhadap usahanya. Kemudian orang-orang yang mengelola keuangan ini bisa jadi nanti anak-anak mahasiswa yang memang jurusan akuntansi bisa membantu untuk manajemennya, Iya. ya manajemen keuangan, pembukuan dan segala macam. Nah kalau yang saya lihat contohnya di desa kita sendiri, background pendidikannya ya kita tidak menganggap mereka tidak mampu ya. Artinya secara administrasi, pengrekrutan, mekanisme pengrekrutan pengurus BUMDes itu tidak sesuai dengan tupoksi, karena anak SMA suruh ngurus keuangan, anak STM mungkin ada di menjadi bendahara, ya kan? Jadi itu saya sampaikan tadi, kita harus revitalisasi mulai dari kepengurusan dan permodalan yang serta usaha. Mungkin itu supaya BUMDes ini bisa maju dan bisa berjalan lagi sebagaimana mestinya dan sebagaimana cita-cita, kemudian harapan pemimpin kita, kemudian masyarakat, supaya desa ini bisa mempunyai usaha dan bisa membiayai hidup desa ini sendiri, ya kan? Artinya saya juga sampaikan ketika kami kumpul diskusi dengan kawan bahwasanya dana desa ini bukan dana seumur hidup, pasti ada batasannya, pasti ada waktunya akan tidak lagi dikucurkan dana desa. Makanya kita di desa-desa waktu itu pada saat itu harus membentuk BUMDes. Nah, cuma tidak dengan kajian usaha yang benar. Nah, ketika itu kajian usaha yang benar, tepat, dan potensinya ada. Salah satu contohnya Ponggok ya, yang ada di sini. Kalau Ponggok itu mereka sudah bisa menghasilkan dari pengelolaan wisata yang dikelola BUMDes itu bisa 3-4 miliar satu tahun, ya kan? Artinya mereka tanpa dana desa mereka bisa membangun desa, bisa membangun perekonomian yang ada di desa dan masyarakat. Kalau dalam menjalankan program desa itu pasti nggak luput dari partisipasi masyarakat kan Pak. Nah, terus gimana sih cara Bapak untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dan program-program desa tersebut? Itu tadi dengan musyawarah kita sampaikan ke masing-masing kepala dusun untuk menyampaikan bahwa program desa tahun 2025 ataupun tahun-tahun sebelumnya kita sampaikan kita mempunyai kegiatan mungkin pembuatan jalan ya atau pembersihan siring. Kita minta kepada masyarakat partisipasinya untuk, karena ini swakelola, artinya dikelola oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Artinya penyampaian, kemudian mengajak masyarakat untuk bergotong royong itu melalui bantuan kawan-kawan BPD, kawan-kawan para perangkat desa, tentunya kadun di wilayah itu untuk menyampaikan ke masyarakat kita akan melaksanakan salah satu pembangunan yang akan dinikmati atau yang akan digunakan oleh masyarakat kita sekitar. Artinya perlu partisipasi masyarakat se-desa lah. Tidak hanya dusun 1, 2, dan 3, karena semuanya ketika ini dibangun akses ini baik itu air bersih, jalan, ini semuanya bisa menikmati program ini untuk sama-sama kita nikmati. Lalu
bagaimana tingkat partisipasi para pemudanya nih? Kalau para pemudanya itu gimana mereka bisa menjalankan kegiatan-kegiatan itu tuh gimana? Nah, saya sebenarnya selaku Kepala Desa Busakim ini sangat bangga dengan pemuda-pemuda saya yang mereka memang benar-benar menjadi energi saya, menjadi kekuatan saya untuk memimpin di desa ini. Mereka sangat aktif dalam semua kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Kemudian kepedulian mereka terhadap desa itu sangat tinggi. Kemudian kekompakan, gotong royong mereka, itulah yang membuat saya menjadi semangat, menambah energi saya untuk memimpin desa ini lebih baik lagi. Artinya pemuda desa Busakim baik itu Risma maupun karang-tarunanya kompak. Kompak. Terus bagaimana sih cara Bapak atau gimana sih cara Bapak mempertahankan kekompakan para pemuda desa ini gimana? Nah, cara saya untuk merangkul mereka, saya harus berbaur, artinya saya harus mengikuti irama mereka. Saya ikuti irama mereka, saya ikuti kemauan mereka yang tentunya dalam kegiatan positif ya. Nah, kegiatan apapun kegiatan anak-anak pemuda, saya tidak pernah menolak itu kegiatan pemuda yang sifatnya positif, yang sifatnya membangun, akan saya terima, akan saya akomodir kegiatan tersebut sampai dengan selesai. Tapi walaupun apapun kegiatannya yang menjadi catatan saya, ini kegiatan harus positif dan jangan sampai kegiatan ini menimbulkan permasalahan. Nah, mereka juga paham. Saya bersyukur sekali pemuda-pemuda Busakim ini punya ide yang cemerlang, punya ide yang membangun, punya kemauan yang luar biasa yang menjadi semangat saya untuk memimpin desa. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana harapan Bapak untuk diri Bapak sendiri dan untuk desa ini, desa Busakim ini? Harapan saya itu dari saya sendiri, saya dengan sisa umur dan tenaga ini saya akan berbuat yang baik dan yang terbaik, baik itu untuk diri saya sendiri, keluarga saya maupun masyarakat Busakim khususnya. Dan harapan saya kepada masyarakat desa Busakim, mari kita sama-sama majukan desa kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena sesuai dengan moto kita desa Busakim, adem, aman, damai, dan ekonomi meningkat. Ketika ekonomi meningkat, semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan menjadi yang terbaik lah di Kabupaten Bogor Tengah ataupun di Kecamatan Kota Kelapa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Informasinya tuh sangat membantu saya, sangat memberi informasi baru bagi saya. Baik, terima kasih lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau sikap-sikap yang tidak berkenan. Terima kasih Bapak. Ya.